Pada video kali ini kita akan bahas tentang regresi. Nah, sebelumnya kita sudah menggunakan fungsi polyfit untuk analisis regresi dengan fungsi-fungsi linear atau yang non-linear, tetapi kita konversi menjadi linear dengan skala logaritmik. Nah, ini kita sudah bahas di dua video sebelum ini. Nah, sekarang kita bahas metode apa yang digunakan oleh polyfit. Nah, fungsi polyfit itu didasarkan pada metode least square. Nah, metode least square atau least square method ini disebut juga dengan regresi. Jadi regresi itu adalah menggunakan konsep least square method. Nah, sekarang kita bahas apa itu least square method. Misalkan kita punya 3 data point 0, 5, 10, X dan Y-nya adalah 2, 6, 11. Berarti ada 3 titik point atau data point yaitu 0,2, 5,6 dan 10,11 kalau kita plot dalam sumbu X dan Y. Nah, kemudian kita disuruh mencari dengan fungsi linear, yaitu rumus umumnya adalah Y sama dengan MX plus B. Nah, kita disuruh mencari persamaan linear ini, berarti kita disuruh mencari berapa koefisien M dan berapa koefisien B supaya hubungan antara X dan Y itu terpenuhi, berapa nilai M dan berapa nilai B. Nah, dengan least square method itu artinya kita mencari-cari persamaan fungsi linear, yaitu kita mencari koefisien M dan B yang paling fit ke ketiga data point ini. Jadi kita cari koefisien M dan B yang paling mendekati ketiga titik point ini. Nah, itu disebut dengan kriteria least square. Nah, bagaimana cara menghitungnya? Nah, cara menghitung atau cara mengetahui garis atau model yang paling fit adalah garis atau model yang meminimize J. Jadi yang garis atau model yang menghasilkan J itu yang paling minimal. Nah, J itu apa? J itu adalah jumlah dari kuadrat perbedaan vertikal antara garis dengan data point. Garis ini maksudnya model. Jadi perbedaan antara model dengan data point. Perbedaan antara model dan data asli. Nah, ini kita cari selisihnya, kemudian kita kuadratkan. Nah, kenapa kita kuadratkan? Supaya kalau hasilnya negatif itu bisa menjadi positif. Jadi tidak ada nilai negatif untuk nilai J karena dikuadratkan. Nah, kita dengan polyfit itu dengan menggunakan regresi, artinya regresi itu kita cari J-nya itu yang paling kecil. Kita cari garis atau persamaan atau model yang menghasilkan J paling kecil. Nah, J itu disebut dengan residual. Karena J itu adalah kuadrat, berarti dia adalah residual kuadrat residual. Nah, residual yang paling kecil itu yang dinamakan dengan yang paling fit, yang terbaik, best fit. Jadi residual yang paling kecil adalah yang paling mendekati dari titik-titiknya, titik datanya, best fit. Nah, kalau ini kita rumuskan, karena kita hanya punya 3 data point yaitu 0,2, 5,6 dan 10,11, berarti yang kita jumlahkan tuh juga ada 3, yaitu sigma itu simbol dari jumlah dari I sama dengan 1 sampai 3. Ya, dalam kurungnya yang kita kurangi ini adalah tadi bentuk umum dari persamaan linearnya yaitu Y sama dengan MX plus B. Nah, karena kita mencari perbedaan antara model dan data aslinya, kita berarti mengurangi sebelah kanan sama dengan sebelah kiri sama dengan. Kita mengurangi variabel dependennya dengan sebelah kanan ini. Ini adalah hasil dari model, ini adalah dari data pengukuran atau data aslinya. Nah, berarti kalau kita kurangi ini berarti MX plus B dikurangi dengan Y, kemudian kita kuadratkan. Nah, karena kita punya data point, berarti kita kurangi tiap-tiap data point tersebut, yaitu MXI tambah B. Ini MXI tambah B. I itu adalah jumlah data point keberapa, dikurangi YI, ini dikurangi ini, dikuadratkan. Nah, karena kita punya 3 data point, berarti J-nya itu adalah MX yang ke-1 ini adalah 0 ditambah dengan B dikurangi Y yang pertama yaitu 2. Berarti
M kalikan 0 ditambah dengan B dikurangi 2 dikuadratkan. Ditambah dengan yang elemen yang kedua yaitu M kalikan X2 yaitu 5 ditambah B dikurangi Y kedua yaitu 6 dikuadratkan. Ditambah dengan yang ketiga yaitu M kalikan X yang ketiga yaitu 10 ditambah dengan B dikurangi dengan Y yang ketiga yaitu 11 kuadrat. Nah, itu adalah J-nya. Nah, sesuai dengan definisi tadi, kita mencari J yang paling kecil untuk memperoleh nilai koefisien M dan B yang paling mendekati data eksperimen. Nah, ini kita tulis lagi J-nya dari sini. Ini kan M-nya 0 sehingga hanya menjadi M kalikan 0 sehingga menjadi B-2 kuadrat ditambah dengan 5M tambah B dikurangi 6 kuadrat ditambah dengan 10M tambah B dikurangi 11 kuadrat. Nah, maka J sama dengan B-2 kuadrat. Ini kita tulis lagi 5M plus B-6 kuadrat ditambah dengan 10M tambah B kurangi 11 kuadrat. Nah, kita minimize J. Nah, secara matematik kita bisa meminimalkan J itu dengan diturunkan satu kali kemudian disama dengan 0. Nah, itu nanti akan bisa memperoleh B dan M itu yang paling minimal. Nah, karena ini ada dua variabel yaitu B dan M, berarti kita butuh partial derivatif. Yang pertama kita turunkan dulu terhadap M yaitu dou J per dou M sama dengan 0. Yang kedua kita turunkan terhadap B yaitu dou J per dou B sama dengan 0. Nah, kita turunkan terhadap M dulu. Berarti yang tidak ada variabel M itu diturunkan adalah 0. Yang ada variabel M itu kita bisa turunkan. Berarti yang ini B-2 kuadrat kan tidak ada variabel M, berarti 0 ditambah dengan, ingat dalam penurunan dalam kurung berarti ini 2. Ini pindah ke sini jadi 2 kalikan 5M plus B kurangi 6. Ini kan pangkat 1. Jadi pangkat 1 dikalikan dengan turunan yang ke sini, yang turunan yang ada di dalam kurung yaitu 5. Karena kita turunkan terhadap M. 5. Begitu juga dengan yang ini. Berarti 2 ke sini kalikan 10M tambah B min 11 pangkat 1 dikalikan dengan turunan dari yang di dalam kurung yaitu 10. Jadi 2 kalikan 10M plus B min 11 kalikan 10. Nah, kalau ini kita jumlahkan tuh dou J per dou M nya menjadi 250M ditambah dengan 30B dikurangi 280 sama dengan 0. Ini persamaan 1. Nah, sekarang kita cari persamaan 2 dengan cara menurunkan dou J terhadap dou B. Nah, dengan cara yang sama tapi diturunkan terhadap B, maka akan menghasilkan persamaan 30M ditambah dengan 6B dikurangi 38 sama dengan 0. Ini persamaan 2. Nah, jadi kita punya dua persamaan, kita punya dua variabel yang tidak diketahui yaitu M dan B. Maka persamaan ini bisa kita selesaikan dengan left division method. Nah, ketika M dan B ketemu, maka persamaan linearnya sudah bisa kita nyatakan. Nah, dari kedua persamaan ini ketemunya M sama dengan 0,9 dan B nya adalah 11 per 6. Nah, ini kita bisa selesaikan dengan left division method seperti ini. Yang pertama kita tuliskan dulu variabel A nya. Nah, A nya kan 250, 30, kemudian ini matrik ya, matrik A nya ada 250, 30, baris keduanya adalah 30 dan 6. Nah, matrik B nya itu adalah yang sebelah kanan sama dengan yaitu 280 dan baris keduanya adalah 38. Nah, kita bisa gunakan left division method. Koefisiennya sama dengan A per B, A backslash B. Nah, ini kalau kita evaluasi, nah berarti M nya itu 0,9, B nya 1,8. 0,9, B nya 1,8. Ini kalau kita 11 bagi 6 kan berarti nanti akan ketemu 1,8. Kita cek. Nah, 11 bagi 6 ya. Nah, kita sudah ketemu koefisien M dan B, berarti kita sudah punya persamaan modelnya, yaitu untuk regresi linear Y sama dengan 0,9X tambah 11 per 6. Nah, jika kita cek dengan data aslinya,
Kan X-nya kita sudah tahu datanya yaitu 0, 5, dan 10, kemudian Y aslinya itu 2, 6, dan 11. Jadi ketika X-nya 0, Y-nya itu 2, ketika X-nya 5, Y-nya itu 6, ketika X-nya 10, Y-nya 11. Nah, kalau kita cek dengan persamaan yang sudah kita turunkan ini, maka ketika X-nya 0 itu Y-nya ketemu 1,833. Sedangkan yang benar adalah 2, sehingga ada perbedaan. Yang kedua, ketika X-nya 5 itu kalau kita hitung dengan persamaan yang kita temukan, itu hasil Y-nya adalah 6,333, sedangkan aslinya adalah 6, sehingga juga ada perbedaan. Nah, yang ketiga, ketika X-nya 10 itu Y-nya yang asli adalah 11 seharusnya, tapi kalau kita hitung dengan persamaan kita, model kita, itu ketemunya 10,833, sehingga ada perbedaan juga. Nah, karena garis model itu tidak sama atau tidak sempurna fit. Nah, ini terjadi karena garis model ini itu tidak sama atau sempurna seluruhnya fit ke dalam data aslinya. Jadi masih ada residu. Masih ada perbedaan, berarti masih ada residunya. Residunya itu seberapa? Ini adalah hasil dari kuadrat residunya. Berarti kita kurangi. Ini kurangi ini dikuadratkan, ini kurangi ini kuadratkan, ini kurangi ini kuadratkan. 1,8, dikurangi 2 dikuadratkan, kemudian ditambah dengan 6,3 dikurangi 6 dikuadratkan, ditambah dengan 10,8 dikurangi 11 dikuadratkan, sehingga residu kuadratnya adalah 0,1665 dan seterusnya. Nah, dengan menurunkan tadi sama dengan 0, kita sudah ketemu M dan B-nya, M-nya 0,9, B-nya 11,6, maka karena sudah kita hitung tadi diturunkan sama dengan 0, berarti tidak ada garis lurus lain, tidak ada persamaan linear yang lain yang punya nilai J lebih kecil dari nilai ini. Ini yang sudah paling kecil dengan regresi linear. Nah, kalau kita punya persamaan polinomial secara umum, Y sama dengan A1X pangkat N ditambah dengan A2X pangkat N-1 ditambah seterusnya. Jadi pangkatnya X itu adalah semakin turun sampai terakhir X-nya pangkat 0, yaitu dengan koefisien AN plus 1. Nah, Y sama dengan persamaan ini, maka jumlah dari kuadrat residu untuk M data point adalah berarti J-nya itu sama dengan dari 1 sampai M karena memiliki M data point. Berarti persamaan yang ini dikurangi dengan YI dikuadratkan. Nah, Y-nya kan di sebelah kiri sama dengan, kalau yang ini kan di sebelah kanan sama dengan. Nah, dengan melakukan minimize J seperti kita contoh tadi, maka akan diperoleh koefisien A1 sampai AN plus 1 ini. Kita minimalkan, maka akan kita peroleh A1 sampai AN plus 1. Nah, tetapi kita nggak usah repot-repot menghitung minimize-nya, kemudian ya sesuai prosedur ini kita cari minimize-nya berapa, J-nya. Kita tidak perlu hitung lagi karena di MATLAB sudah ada fungsi, yaitu namanya fungsi polyfit yang sudah kita lakukan di 2 video sebelum ini. Sintaknya adalah P sama dengan polyfit X, Y, N. X itu adalah variabel independennya, Y adalah dependennya, dan N adalah ordernya, pangkatnya ini, derajatnya. Kalau pengen regresi dengan linear, ya ini kita tulis 1. Kalau pengen kuadrat, ya ini kita tulis 2. Nah, sekarang kita mau cek sebuah data. Ini kita punya set data seperti ini. X-nya adalah dari 1 sampai 9, kemudian Y-nya adalah sebagai berikut 5, 6, 10, 20, 28, 33, 34, 36, dan 42. Nah, skrip atau program berikut itu menghitung koefisien dari polinomial dari derajat 4 sampai dengan derajat 1. Jadi kita hitung koefisien dari polinomialnya mulai dari derajat 1, pangkat 1 sampai pangkat 4. Mulai yang linear, fungsi linear sampai dia pangkat 4. Dan kita mengevaluasi nilai J untuk tiap derajat polinomial tersebut. Jadi ketika kita gunakan linear, J-nya berapa? Ketika kita gunakan polinomial pangkat 2, J-nya berapa? 3 pangkat berapa? Ya, kalau 4 kita menggunakan polinomial pangkat 4, itu J-nya berapa? Nah, ini adalah programnya. Kita mulai dari, kita tulis X-nya dulu dari 1 sampai 9.
kemudian y-nya adalah ini 5, 6, 10, 20 kita tulis lagi di sini, kemudian kita gunakan for looping karena kita sudah tahu kan batasnya kita mau looping sebanyak 4 kali. Maka for untuk k dari 1 sampai 4, berarti ini 1, 2, 3, 4, kita menghitung koefisiennya, koefisien polinomialnya, yaitu dengan menggunakan polyfit. Itu adalah variabel independennya, y-nya adalah variabel dependennya, dan k adalah pangkat dari polinomialnya. Jadi ini dimulai dari 1. Misalkan k ketika 1, maka nanti koefisiennya itu ada 2, yaitu koefisien elemen 1 dan kedua. Kemudian ketika kita sudah punya koefisiennya, kita hitung j-nya. Nah, j-nya supaya nanti bisa muncul semuanya, baik dari polinom pangkat 1 maupun polinom pangkat 4, berarti kita kasih koefisien k-nya. J elemen ke k. Berarti kalau tadi yang 1, berarti j elemen pertamanya adalah penjumlahan dari polyval, kita gunakan polyval, berarti kita evaluasi polinomialnya dengan koefisien yang di sini. Kan koefisien sudah ketemu, kemudian ini adalah variabel dependennya. Jadi ini adalah polyval dalam kurung koefisien, x, itu artinya kita mengevaluasi atau menghitung nilai polinomial yang sudah kita temukan di sini. Koefisien ini kemudian berdasarkan variabel independennya adalah x. Nah, kemudian kita kurangi dengan y-nya adalah ini. Jadi ini adalah hasil dari pemodelan. Ini adalah data eksperimen. Ini kita kuadratkan. Nanti akan ketemu J yang pertama, yaitu J regresi polinom yang pertama. Kemudian kita lanjut ke K2. Koefisiennya nanti numpuk, nggak apa-apa, kita tidak perlu menyimpan seluruh data koefisien. Ini berarti nanti kuadrat, ini karena menjadi 2. Dan J-nya ini menjadi J yang kedua, itu jumlah dari kuadrat perbedaan antara model dengan data aslinya. Terus sampai dia ke 4 dan terakhir. Nah, ini saya sudah bikin programnya seperti ini. Ini X-nya dari 1 sampai 9, Y-nya ada data yang sudah kita peroleh dari sini tadi, dari soal. Untuk for k dari 1 sampai 4, koefisiennya adalah polyfit, ini adalah koefisien polinomialnya. Kemudian jk adalah J dalam kurung k, itu adalah penjumlahan kuadrat dari perbedaan antara model dengan data. Ya, berarti kalau kita eksekusi, hasilnya seperti ini. Nah, berarti J-nya itu dari kolom pertama sampai kolom keempat. Ini berarti ini adalah J untuk regresi linear, ini J untuk regresi kuadrat, ini untuk regresi pangkat 3, dan ini untuk regresi polinomial pangkat 4. Kita lihat hasilnya. Untuk yang regresi linear itu J-nya, residual kuadratnya itu 71,5. Kemudian yang untuk yang derajat yang kedua, pangkat 2 itu 56. Kemudian yang menggunakan pangkat 3 itu 41,88, dan ketika kita menggunakan pangkat 4 itu residunya 4,6. Berarti semakin tinggi derajatnya, semakin tinggi pangkat polinomialnya, maka menghasilkan residu yang semakin kecil. Semakin tinggi derajat polinomialnya, semakin kecil residunya. Itu adalah kesimpulannya. Ini tadi ya, J-nya 72, 57, dan 42 kan, dan 4,7 itu kalau kita menggunakan 2 signifikan figur, artinya kita hanya menggunakan 2 digit, 2 angka. Ini 72, ini 57, 72, 57, kemudian 42 dan 4,7. 42 dan 4,7. Nah, nilai J itu menurun ketika derajat polinomialnya dinaikkan, kita sudah katakan tadi. Nah, menggunakan polinomial dengan derajat yang tinggi itu memang bisa menurunkan residu sesuai dengan percobaan kita dengan program kita tadi. Tetapi ada 2 kekurangan yang harus kita perhatikan ketika kita menggunakan polinomial dengan derajat yang tinggi. Nah, jadi meskipun semakin tinggi derajat polinomialnya itu semakin kecil residunya, tetapi ada kekurangan kalau kita menggunakan derajat polinomial yang tinggi. Nah, kekurangannya apa? Kekurangannya sebagai berikut.
kekurangan ketika kita menggunakan polinomial derajat yang tinggi. Yang pertama, kita akan kemungkinan tuh bisa menghasilkan excursion atau penyimpangan yang besar antar data point. Jadi dari titik satu ke titik lainnya itu akan ada penyimpangan. Nah, itu harus dihindari. Nah, yang kedua itu akan bisa menghasilkan error yang besar. Bisa menghasilkan error yang besar jika koefisiennya itu tidak digunakan last number of significance. Maksudnya, errornya itu akan besar jika koefisien polinomialnya itu tidak menggunakan number signifikan yang besar, signifikan figur yang besar. Tadi kan kita gunakan contohnya 2 signifikan figur, artinya dua angka. Nah, kalau kita tidak menggunakan angka yang banyak, itu bisa menyebabkan error yang besar kalau kita menggunakan polinomial derajat yang tinggi. Nah, dengan demikian untuk beberapa kasus mungkin kita tidak bisa menggunakan dengan derajat yang rendah untuk beberapa kasus, dan kita coba untuk menghindari derajat yang tinggi, maka ada solusi, yaitu dengan menggunakan metode cubic spline. Nah, nanti kita akan bahas di sesi selanjutnya. Nah, kita akan coba penyimpangan ini seperti apa kalau kita menggunakan derajat polinom yang tinggi. Saya sudah coba-coba ini. Programnya ini. Nah, datanya tetap kita gunakan X yang ini, X dari 1 sampai 9, dan Y nya adalah ini, adalah data eksperimen, anggap aja ini data eksperimen. Nah, sekarang kita mau bandingkan kalau kita menggunakan polinom derajat 1, polinom derajat 2, polinom derajat 3, polinom derajat 10, dan polinom derajat 15. Nanti bedanya apa? Nah, kita cek dulu. Ini kita run dulu untuk memperoleh datanya. Data X dan data Y sudah masuk di ini, di workspace-nya. Kemudian kita coba cek polinom yang derajat 1. Nah, kita gunakan data modelnya dari 0 sampai 9, karena ini juga 1 sampai 9. Karena data aslinya 1 sampai 9, berarti kita bisa menggunakan data X, M itu artinya X modelnya dari 0 sampai 9 dengan spasi 0,01. Nah, kita gunakan polyfit order 1 atau derajat 1. Dan kita cari nilai Y1 nya ketika menggunakan hasil dari regresi kita ini. Ini kita plot, kita bandingkan antara model, ini modelnya, model regresi, dan ini adalah yang eksperimennya. Eksperimen kita kasih tanda 0. Yang eksperimen ini maksudnya data awal kita, yang ini. Dia data eksperimen. Nah, kita cek yang polinom derajat 1. Nah, ini adalah hasilnya. Jadi masih ada banyak data yang tidak menyentuh garis regresi kita. Ini regresi linear. Nah, itu untuk yang regresi order 1 atau regresi linear. Sekarang yang derajat yang kedua, yaitu menggunakan polinom kuadrat derajat kedua. Kita cek plotnya. Nah, ini agak melengkung, sehingga data-data itu semakin mendekat, atau ada data yang menempel, ada yang jauh, tetapi dia lebih mending daripada yang regresi yang linear tadi. Ini regresi yang kuadrat. Kita tinggal lagi derajat 3, yaitu menggunakan polinomial derajat yang ketiga atau pangkat 3. Nah, ini yang ketiga seperti ini, agak melengkung. Nah, masih ada data yang tidak menyentuh garis. Kita cek data, kita coba plot dengan derajat yang 10. Ini derajat yang ketiga, derajat polinomialnya. Sekarang yang derajat 10 atau pangkat 10. Kita cek. Nah, kita lihat memang dia di awal-awalnya itu bisa mengikuti seluruh titiknya. Nah, tetapi dari data eksperimen yang ini sebelum terakhir dan terakhir, dia ada lonjakan. Nah, ini yang disebut dengan tadi ada excursion atau penyimpangan yang besar antar data point.
Nah ini kan antara data point yang terakhir dengan yang sebelum terakhir dia akan ada penyimpangan. Ini kalau kita menggunakan derajat polinom yang terlalu tinggi. Meskipun yang lain itu bisa bagus, tapi ternyata ada data point, jarak data point tertentu itu terjadi penyimpangan. Nah kemudian ada komennya di MATLAB, polinomial tidak unik, degree atau derajatnya itu lebih besar sama dengan jumlah data point. Nah kalau kita menggunakan nilai derajat yang lebih besar atau sama dengan jumlah data poinnya, maka akan muncul polinomial yang tidak unik, atau kita akan muncul tadi ya, akan muncul yang ini tadi. Nah maka hati-hati memilih polinomial, jangan sampai ini muncul. Nah solusinya supaya ini tidak muncul tadi ya, menggunakan cubic spline. Nah yang akan kita bahas di video selanjutnya. Nah belum, yang terakhir kita coba yang derajat 15, degree 15. Yang seperti ini lebih kacau lagi karena penyimpangannya jauh. Oke, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.